gembuk, ini kosong. Tapi ini kelihatannya lumayan padat. Mana ada palu enggak? Oke, jadi kita lagi ngecek nih capitnya yang dari ini padat atau enggak. Nah, padat ya guys. Ini serat, dagingnya berserat. Nah, langsung keluar semua. Jadi ini padat dagingnya. Nah, kelihatan padat ya. Oke, jadi ini hasil budidaya, kita bisa lihat hasil setelah mereka budidayakan, kepiting yang dapat ada padat gitu loh. Oke, silakan rebus. Hai, saya Tony Bertiolios. Welcome to Crab Aquatic. Hari ini saya berada di tempat yang cukup spesial. Tempatnya di Jakarta, di daerah Kelapa Gading. Nah, kenapa saya ngomong spesial tempatnya ini? Jadi tempat ini sudah cukup lama masang ya, cuma kita belum sempat datang ke sini dan kita cukup kaget apa yang dikerjakan di sini ternyata luar biasa. Karena mereka bukan cuma bagaimana membudidayakan kepiting atau membesarkan, tapi mereka menggunakan teknologi yang cukup canggih loh, teman-teman. Nah, lebih lengkapnya kita akan lihat. Tapi teman-teman, saya selalu minta bantuannya untuk tolong di subscribe juga supaya kita bisa berbagi informasi dengan lebih cepat dan Anda juga mendapatkan informasi-informasi yang baru yang kita habis upload atau kita buat. Oke, kita langsung naik ya. Nah, sebagai gambaran nih, ini tempatnya di lantai 1, 2, 3, 4, lantai 4. Jadi tinggi banget ya. Kita naiknya aja udah lumayan nih sampai ngos-ngosan. Nah, oke. Jadi kita lihat tempatnya. Oke, ini di lantai 4 ya guys. Nah, di sini adalah crab house-nya. Kalau Anda lihat crab house-nya sebelum saya mulai nih, dilihat di sini nih. Mereka pakai indikator udah canggih banget loh. Nah, seperti ini. Jadi biasanya kalau kita kan pakai ngukur kadar garam atau ngukur pH atau ngukur suhu pakai alat yang kecil-kecil ya, yang biasanya teman-teman udah tahu. Kalau mereka sudah pakai digital dan mereka bisa update tahu baik pH, baik suhu maupun baik kadar garam itu hanya dari aplikasi. Nah, ini satu teknologi yang membuat industri kepiting lebih maju ya. Dan ini akan membantu buat teman-teman yang mungkin bisa mantau parameter air itu tidak harus di tempat yang sama. Jadi mungkin lagi di luar nih, di kantor, tapi bisa mantau crab house-nya kondisinya bagaimana. Ini bagus. Nanti kita akan terus update ya untuk hal-hal seperti ini supaya teman-teman juga mendapatkan hal-hal yang baru, terutama untuk perkembangan dan teknologi kepiting ke depannya. Nah, kita lihat kepitingnya sekarang. Nih. Oke, kalau kita lihat kepitingnya, saya harus menunjukkan dulu waktu ya. Kalau kita lihat hari ini tanggal, kita siang nih jam 12 ya, tanggal 16 Oktober. Berarti kita hari ini bulan 10 ya. Nah, kepiting-kepiting yang mereka pelihara di sini, kalau kita lihat nih guys, ini ada yang tanggal 12 bulan 6. Ini terus ada yang ini ada bulan 6, bulan 7, bulan 7, bulan 6. Jadi cukup lama, sudah hampir 4 bulan di sini. Nah, ini ada yang menarik nih. Saya lihat dulu, oke. Ini mereka ada bikin kepiting yang dimutilasi untuk dibikin soka nih. Nah, lihat ya. Ini tangan-tangan kakinya sudah pada keluar semua. Kalau kita lihat dari modelnya seperti ini, biasanya tidak lebih dari 1 minggu, ini harusnya sudah molting ya. Jadi di sini karena mereka buatnya macam-macam, ada bikin soka, ada bikin pengemukan juga. Kita lihat kepitingnya sekarang yang lainnya deh. Nah, ini ada nih tanggal 25 bulan 5. Jadi sudah hampir 5 bulan ya di sini ya kepitingnya. Kita lihat nih kepitingnya seperti apa ya. Kepitingnya baru ya. Kepitingnya Oke. Kita lihat. Ini kepitingnya sudah hampir 5 bulan. Kalau lihat warna kulitnya sudah cukup tua ya. Harusnya dia sudah mulai ganti kulit di sini. Tapi ini belum ganti kulit. Mungkin kedepannya bisa ganti kulit ini. Oke. Nih. Terus ini ada juga yang bulan 5. Ini juga aduh lumayan nih. Bisa disote ya. Nah, ini sejak bulan 5 udah dipelihara. Ini warna kulitnya sudah kelihatan kusam ya. Biasanya harusnya sudah mulai ganti kulit kalau kayak gini nih. Oke.
Kalau lihat warna boxnya, ini ada warna kuning, ada warna merah, ada warna biru. Nah, ini panjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, disusun 5. Berarti, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 100 box ya. Sini 50, sebelahnya 50. Dengan filter untuk kapasitas 400 box. Dengan teknologi yang tadi Anda lihat tadi ya. Mungkin kita lihat sedikit di sini ya. Di filternya, tadi cuma kita ngomong parameter air ya. Jadi filternya kita ngomong pasti standar ya. Jadi ada kapas putihnya, terus ada pakai skimmer, media bakteri atau biobal, karang jahe. Ini karang jahenya ditambahin sama mereka, ditambahin juga oyster banyak banget di sana. Yang kita lihat canggih adalah dia punya parameter airnya ya. Oke guys, jadi ini yang saya sampaikan kunjungan kita di Crab House Jaya Kelapa Gading. Ini udah terpasang hampir 5 bulan lebih. 1 tahunan. Oh, 1 tahunan. Ya, jadi tapi mereka banyak riset di sini ya. Kita lihat banyak sekali teknologi-teknologi yang digunakan. Oke guys, tadi kan kita lihat ada kepiting soka yang diproduksi ini. Kan tadi saya lupa nunjukin nih, hasilnya di mana. Nah, inilah hasilnya. Ternyata hasilnya 1 kulkas guys. Ini kepiting soka semua, lihat ini. Kepiting soka. Saya nggak tahu nih berapa lama dia kumpulin, tapi ini cukup banyak nih sampai 1 kulkas. Ini ada juga mungkin kepitingnya mati, ya diambil daging. Tapi ini hasil-hasil kepiting sokanya kita lihat. Kita lihat ya, keluarin nih. Nah, ini hasil kepiting soka budidaya ya. Tangannya full semua dan ini pasti empuknya luar biasa. Oke, jadi ini adalah hasil soka dari budidaya di tempat ini. Oke. Oke guys, sekarang kita sudah berada sama ownernya yang punya Crab House di Kelapa Gading ini. Ternyata ownernya ini canggih banget loh. Jadi bukan hanya kita bicarakan mengenai Crab House, tapi kita berbicara juga mengenai teknologi Crab House yang dikembangkan. Oke, kita nggak panjang-panjang, kita berkenalan dulu dengan ownernya, dengan Pak Guan An. Ya. Selamat siang Pak. Ya. Karena ini siang Pak, jadi siang aja ya. Yang nonton mau malam, subuh juga nggak ada masalah. Oke Pak Guan An. Gini, jadi saya akan nanya beberapa hal nih, karena kita pasti penasaran juga kan, karena teman-teman juga pasti ingin tahu. Biasanya dapat informasi mengenai crab house atau crab aquatic ini dari mana sih sebelumnya? Ya, mungkin karena kami perusahaan IT, kita searching crab aquatic, ketemu video-video Pak Tony yang memang bermanfaat buat kita, pemula maupun nanti penggiat crab house. Oke, waduh, jadi kelihatannya dari YouTube dan sebagainya sekarang dapat didapatkan semua ya. Oke, yang kemudian saya ingin tanyakan gini, kan banyak ya kalau Bapak ngomong di IT berarti banyak searching ya. Kenapa pilih kepiting? Nah, ini dia. Oke, nah kami melihat uniknya itu usaha kepiting ini bisa di dalam ruangannya atau misalnya di bawah di ruang garasi. Artinya terbuka pun mungkin bisa gitu ya. Nah, kami sebetulnya pengen berbuat sociopreneurship lah. Artinya para pensiunan bisa berusaha pas dia masa purna karyanya bisa diperbuat untuk sesuatu yang berguna. Oke, wah ini menarik juga nih. Nah, kalau ini kan sudah melakukan riset ya, dan saya juga datang ke sini nih cukup lama ya. Jadi setahu saya sudah terpasang hampir 1 tahun ya di sini ya. Nah, selama 1 tahun nih, suka dukanya apa nih? Nah, ini juga biar teman-teman tahu nih, kan ada yang kadang-kadang orang ngomong kan barusan pasang belum tahu kendalanya. Nah, ini sudah setahun mungkin ada suka dukanya nih. Oh ya, paling sulit mungkin karena kita pelihara kepiting ini berurusan dengan airnya. Jadi air itu yang kita perlu monitor dengan baik supaya kualitas air itu bisa memberikan kehidupan yang layak buat kepitingnya. Itu yang paling utama lah. Yang kedua mungkin ya kadang-kadang memelihara sesuatu hewan yang baru kita perlu adaptasi. Ada yang mengerti pola makan, penyakitnya dan lain-lain. Kira-kira itu dukanya ya. Mungkin sukanya ya kami melihat ini bisa dijual sehingga menghasilkan kita mendapat penghasilan lah kira-kira. Oke, ini menarik juga. Nah,
tadi ya, teman-teman mungkin sudah lihat di video yang sebelumnya, kita melihat ada teknologi-teknologi baru nih yang diaplikasikan untuk crab house ini ya. Saya sih kepingin yang penciptanya nih yang menjelaskan langsung ya. Nah, itu alat-alatnya apa aja sih? Jadi mungkin bisa jelaskan nggak fungsinya apa? Karena kayaknya selama kita bikin konten, ini baru pertama nih kita bicara teknologi controlling air secanggih ini. Ya, boleh silakan. Nah, kita mulai dari melihat sensor apa saja yang dibutuhkan untuk memelihara kepiting. Berarti dari kualitas air, kita melihat salinitas, temperatur, suhu dan pH ya. Nah, itu yang utama sehingga kita mendapatkan kualitas air yang cukup mumpuni lah ya. Nah, kemudian kita research dan kita pengennya alat yang tidak mahal tapi berguna. Kemudian juga bisa dipantau oleh para penggiat baik di lokasi maupun di luar lokasi. Nah, untuk itu kami juga membuat aplikasi juga untuk pemeliharaan kepiting. Judulnya atau aplikasi itu Kebak, singkatan dari kepiting bakau, tapi dalam bahasa Jawa ini kebak ini artinya penuh ya, full. Oh, kebak. Kebak penuh. Ya, menarik juga. Tadi kalau lihat aplikasi ini kan katanya bisa online nih. Gimana cara kita mau ngecek nih? Kayaknya perlu dijelaskan lebih detail. Tadi kan baru ngomong bisa mengukur apa aja. Nah, aplikasiannya hari-harinya ya gimana? Yang akhirnya memudahkan ini. Nah, biasanya kan kita butuh konektivitas internet. Jadi dari sensor otomatis bisa dibaca oleh aplikasi melalui koneksi internet, melalui WiFi, sehingga aplikasi ini kita biasanya sinkronisasi dengan sensornya tersebut supaya terregistrasi, sehingga dari aplikasi itu data-data itu langsung kita bisa pantau dari manapun juga. Ya. Oke, mungkin seperti yang di layar ini ya contohnya. Ya, mungkin kami lihat ini di layar ini kelihatan nggak ini ya? Kelihatan ya? Kelihatan ya. Jadi di situ boleh dijelaskan nih apa nih yang ini? Oke, nah ini ada dua bagian, monitoring kepiting dan monitoring air. Nah, kalau kita di sini juga ada ya informasi mengenai sensor-sensor, pH-nya, suhu, salinitas. Kemudian juga kita sebenarnya membuat aplikasi ini juga untuk nantinya juga bisa pelihara binatang yang lain. Nah, untuk kepiting bisa ada berapa yang kita pelihara, kemudian jenis kepitingnya, kemudian mungkin yang akan molting dan lain-lain. Mungkin kita akan lihat ke monitoring yang berikutnya, monitoring air. Nah, di sini akan terlihat sensornya. Andai kata kita memiliki beberapa sensor, kita bisa klik sensor tersebut. Nah, di sini akan terlihat jelas dalam bahasa Indonesia kadar airnya, value-nya, kemudian kapan kita dimonitor, monitoring pH, salinitas, suhu. Nah, itu akan terlihat dengan jelas, sehingga memudahkan pengguna untuk memonitor crab house-nya lah. Kalau saya lihat situ berarti dibikin minimum sama maksimum gitu ya. Seandainya nih ternyata kandungan kadar garamnya di bawah dari yang ditentukan, apa ada sensor bunyi atau bagaimana? Ada notifikasi yang bisa gitu ya. Kayak kita mungkin notifikasi aplikasi di dalam HP untuk menunjukkan bahwa ini ada sesuatu yang anomali. Oke. Waduh, jadi ini kedepannya kita pelihara kepiting cuma dari handphone aja ya? Ya. Wah, ini satu teknologi yang menurut saya terobosan yang bagus banget ya. Jadi kan selama ini crab house sudah memudahkan orang, ditambah dengan aplikasi yang seperti ini membuat teman-teman yang budidaya kepiting ini jadi lebih santai karena bisa memantau keadaan baik kondisi air, suhu dan sebagainya, sehingga meminimalkan resiko-resiko terjadi namanya kematian ya karena parameter yang salah. Wah ini pasti informasi ini sangat menarik dan sangat membantu banget. Nah, mungkin yang saya minta adalah pertanyaan terakhir adalah harapan-harapan ke depannya apa nih? Oh ya, kira-kira kita pengen mengembangkan teknologi kepiting ini, kita akan gabung dalam namanya AI, kecerdasan
Intelijen ya. Artificial intelligence. Wow, keren. Nah, itu untuk memonitor nanti pergerakan kepitingnya, apakah dia ingin molting, apakah dia makannya pola makannya bagus dan lain-lain, sehingga Indonesia memiliki sesuatu aplikasi yang cerdas buatan Indonesia. Bisa sampai begitu Pak ya. Jadi kapan mau molting ini harusnya nanti bisa diprediksi gitu ya. Terus mau makan yang bagus tidak bagus bisa diprediksi. Ya. Waduh, kalau sampai teknologi seperti ini sudah kita kuasai, ini menjadi satu terobosan yang luar biasa. Jadi hal-hal yang menjadi masalah selama ini, karena ini kepiting mau makan enggak, sekarang dengan teknologi bisa ya. Apalagi buat teman-teman yang main soka, bisa tahu kapan soka mau molting. Wah, menurut saya ini sangat keren banget Pak. Wah, ini saya tunggu banget perkembangannya dan update-nya ya Pak ya. Karena kalau ini sudah benar-benar sudah matang, ini akan membuat industri kepiting di Indonesia menjadi bukan hanya keren ya, tapi udah teknologi tinggi, apalagi menggunakan yang sekarang lagi tren, artificial intelligence ya. Oke Pak, mungkin karena terima kasih dulu sebelumnya untuk sharing informasinya ini, tapi ini benar-benar sesuatu informasi yang fresh banget, yang tidak seperti biasa kita dapatkan ya. Biasanya cuma kepitingnya aja. Nah, karena setahun yang lalu Pak Guanaan ini kan ikut pelatihannya kita, kemudian udah mulai ya. Zaman itu belum ada namanya Crabfood ya Pak ya? Belum. Wah, jadi ini kemajuan dari kita Pak, Crabfood. Kalau Bapak kan aplikasi ini Crabfood ini adalah pengembangan teknologi, karena selama ini kalau motong ikan, kasih makan ikan repot ya Pak ya? Ya, betul. Nah, dengan Crabfood ini akan membantu. Nah, Crabfood ini cara gunainnya ada sih di videonya, tapi saya akan jelaskan sedikit, adalah direbus selama 10 menit. Nah, setelah direbus, tinggal dipasak, kasih makan aja, sisanya tinggal masukin ke refrigerator, jadi nggak usah dibekuin lagi ya. Nah, ini makanannya mohon diterima Pak. Oh iya, yang ini untuk bikin kepiting gemuk. Ya. Nah, yang satu lagi ini namanya abon kepiting. Kalau ini bikin kepiting gemuk, yang ini bikin Bapak gemuk. Oh iya. Ya. Jadi ini aplikasi hasil produksi dari kita. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah melihat channel ini. Jangan lupa juga dibantu share, like, and subscribe. Juga di follow di Instagram kita di Crab Aquatic, TikTok kita di Tony Bertiolus 77. Sampai jumpa di Crab Venture berikutnya, and Crab.